Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Dwi Astuti Ningtyas dengan NIM 22095111027 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum uji sensitivitas antibiotika mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan membacakan pokok bahasan yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, ada case-based learning, pembuatan media EMBA dan McConkey, pembuatan preparat, warna anagram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Adapun case-based learning dalam kasus kali ini yakni diketahui seorang peternak babi membawa sampel berupa feses babi yang berwarna putih. Berdasarkan warna feses babi tersebut menimbulkan kecurigaan sebagai infeksi bakteri E. coli. Untuk memastikannya diperlukan serangkaian uji mulai dari pembuatan preparat, pewarnaan preparat, isolasi, dan uji sensitivitas guna mengetahui infeksi yang diderita oleh babi secara akurat serta obat yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Adapun tahapan uji yang perlu dilakukan diantaranya yang pertama yakni pembuatan preparat sampel, warna anagram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan sebelum melakukan serangkaian uji diantaranya autoclave, bunsen, alkohol, John Petri, inkubator, Erlenmeyer, stirrer hot plate, needle, OC, mikroskop, objek les, dan timbangan. McFarland 0,5, paper dish, tabung Durham, tabung reaksi, pinset, dan penggaris. Selanjutnya ada pembuatan media EMBA dan McConkey agar. Berikut adalah prosedur pembuatan media McConkey dan EMBA. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 2. Timbanglah McConkey agar dan eosimethylene blue agar sesuai dengan prosedur di kemasan. Penimbangan media ini dilakukan secara teliti dan cepat, kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan Aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Keempat, panaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetic stirrer sampai media tercampur homogen. Lalu, setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil atau kapas. Selanjutnya, sterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituangkan pada cawan Petri steril secara aseptis. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Berikut ini adalah dokumentasi hasil pembuatan media EMBA dan McConkey agar. Selanjutnya, pembuatan preparat dan pewarna anagram. Pembuatan preparat digunakan untuk memudahkan pemeriksaan mikroskopis guna mengetahui karakter dan jenis bakteri yang akan diuji. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan preparat yakni yang pertama, berikan tanda lingkaran yang berdiameter kurang lebih 1 cm pada permukaan objek les yang sudah dibersihkan. Gunakan daerah ini untuk mewarnai bakteri. Lalu balikan gelas objek sehingga tanda lingkaran berada di baliknya. Letakkan 1 tetes Aquades pada permukaan objek les di dalam lingkaran dengan menggunakan OC steril. Ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat menggunakan OC steril dan campurkan dengan Aquades. Usahakan membuat lapisan yang tipis. Keringkan objek les pada temperatur ruang atau dengan cara meletakkannya jauh di atas api bunsen. Lakukan fiksasi dengan cara melewatkan objek les pada bunsen. Jangan biarkan objek les langsung mengenai nyala api panas. Untuk mengetahui suhu fiksasi, tempelkan objek les pada tangan selama 1-2 detik. Preparat siap diwarnai. Selanjutnya adalah pewarnaan gram. Berikut ini adalah prosedur dalam pewarnaan gram. Yang pertama, bersihkanlah objek gelas dan OC yang digunakan dengan Aquades dan tisu. Lalu, panaskan objek gelas dan OC dengan api bunsen guna meminimalisir kontaminasi.
Lalu ambil sampel mikroba pada medium menggunakan jarum OC yang sudah disterilkan, lalu letakkan pada objek gelas yang telah dibersihkan dan berisi setitik air dengan cara melingkar lalu diratakan. Kemudian diamkan atau dikipaskan apusan sebentar sehingga mengering dengan sendirinya. Tetesi preparat dengan 1 tetes kristal violet dan biarkan selama 1 menit. Setelah itu, bilas apusan secara perlahan di bawah air keran. Tetesi preparat dengan lugol atau iodin dan biarkan selama 1 menit, kemudian bilas di bawah air keran. Selanjutnya, tetesi alkohol 95% dan biarkan selama kurang lebih 30 detik, lalu bilas kembali dengan air. Tetesi larutan safranin dan biarkan selama 1 menit, kemudian bilas kembali dengan air lalu keringkan di udara. Kemudian amati objek di bawah mikroskop pada pembesaran 1000 kali dengan bantuan minyak. Berikut ini adalah dokumentasi dan hasil dari pewarnaan gram yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan di bawah mikroskop, diidentifikasi bahwa bakteri tersebut adalah bakteri E. coli yang menunjukkan ciri tanpa berukuran besar, berwarna merah atau gram negatif, berbentuk batang dengan ujung membulat, dan terlihat berdiri sendiri atau kadang bergerombol. Bakteri ini menyebabkan babi terkena penyakit kolibasilosis yang ditandai dengan mencret berwarna putih. Selanjutnya adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi dan identifikasi bakteri ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan serangkaian uji meliputi uji biokimiawi, uji gula-gula, dan uji serologis. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memulai isolasi bakteri, yakni yang pertama, nyalakan api bunsen dan ambil spesimen isolat bakteri yang sudah tersedia, yakni media nutrien agar dan media EMBA. Letakkan berdekatan dengan api bunsen. Pengerjaan isolasi bakteri ini lebih baik dilakukan dengan dekat dengan api bunsen untuk mencegah kontaminasi dari bakteri luar. Selanjutnya, sterilkan jarum OC dengan cara memanaskannya di api bunsen, lalu dinginkan terlebih dahulu. Lakukan pengambilan isolat bakteri yang sudah tersedia, lalu oleskan isolat bakteri tersebut ke dalam media nutrien agar dengan menggunakan metode gores atau strike plate. Gesekkan jarum OC dengan gerakan ke kanan dan kiri sampai meliputi seluruh permukaan agar. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk melakukan penanaman sampel feses pada media EMBA. Setelah itu, inkubasikan sampel yang telah ditanam di dalam media nutrien agar dan media EMBA ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam identifikasi bakteri. Yang pertama, nyalakan api bunsen, lalu ambil media nutrien agar dan EMBA yang telah terbentuk koloni, media TSIA, media SIM, media MRVP, media simon sitrat, dan media uji gula-gula. Letakkan berdekatan dengan api bunsen. Lakukan identifikasi secara morfologi pada media nutrien agar dan EMBA yang telah terbentuk koloni bakteri dengan mengamati bentuk koloni, tepian koloni, warna koloni, dan elevasi koloni. Selanjutnya, sterilkan needle dengan memanaskannya di atas api bunsen, kemudian dinginkan. Ambil sedikit koloni bakteri yang ada di dalam media isolasi dengan menggunakan needle yang sudah disterilkan. Tanam koloni bakteri tersebut ke dalam media uji yang telah disediakan. Untuk media uji TSIA dan media uji simon sitrat, dilakukan penanaman dengan cara mengambil koloni bakteri dengan needle steril kemudian ditusukkan pada bagian tegak medium, lalu usapkan pada bagian miring medium. Untuk media uji SIM dilakukan penanaman dengan mengambil koloni bakteri menggunakan needle steril, lalu tusukkan pada bagian tegak media. Untuk media MRVP dan media uji gula-gula dilakukan penanaman dengan cara mengambil koloni bakteri dengan needle steril kemudian celupkan pada media uji. Yang terakhir, inkubasikan media-media uji yang telah ditanami ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Berikut ini adalah dokumentasi hasil isolasi bakteri yang telah kami lakukan pada saat praktikum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dari praktikum isolasi dan identifikasi bakteri.
Yang pertama, pada media nutrien agar. Pada media ini teramati bentuk bakteri yang berwarna putih susu dan relevansinya cembung. Yang kedua, ada EMBA. Pada media ini teramati bakteri berbentuk sirkular dengan tepian halus beraturan, relevansinya datar, dan terdapat pigmen berwarna hijau metalik. Yang ketiga, pada media TSIA. Pada media ini teramati perubahan warna dari warna merah menjadi warna kuning keseluruhan. Yang keempat, pada media SIM. Setelah penetesan reagen COVAX, terjadi perubahan warna menjadi hitam. Hal ini dikarenakan media yang kami tanam memproduksi hidrogen sulfida atau H2S. Pada praktikum ini, media kami terkena kontaminasi sehingga memproduksi hidrogen sulfida. Yang kelima, pada media MR. Pada media uji MR ini, setelah diinkubasi, maka akan dilakukan penetesan reagen methylene untuk pengujian MR. Teramati perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah. Yang keenam, pada media SCA. Pada uji Simon sitrat agar atau SCA menggunakan bakteri E. coli tidak terjadi perubahan warna sehingga tetap berwarna hijau yang menandakan hasil negatif. Yang ketujuh, pada uji gula-gula. Pada uji gula-gula atau glukosa terjadi perubahan warna menjadi warna bening kekuningan dan teramati juga terbentuknya gas di dalam tabung Durham. Selanjutnya adalah uji sensitivitas antibiotika. Uji sensitivitas antibiotika ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate, atau resisten. Pada uji sensitivitas antibiotika kali ini, kami menggunakan metode difusi cakram dari Kirby-Beuth. Adapun langkah-langkah dalam memulai difusi cakram ini, diantaranya yang pertama, inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 ml per benihan cair atau bouillon. Yang kedua, inkubasikan perbenihan tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan McFarland 0,5. Apabila telah sesuai, selanjutnya ambil biakan tersebut dengan swab steril lalu ditanam dengan cara diusapkan ke seluruh permukaan Mueller-Hinton agar plate secara merata. Pemupukan dengan cara yang sama dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata pada permukaan medium. Selanjutnya ambil kertas cakram atau paper dish yang akan diuji. Tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel lebih dari 2 cm dari tepian plate maupun dari paper dish yang lain. Pada umumnya, satu plate medium dapat berisi 5 paper dish. Perbenihan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish dan cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. Berikut ini adalah hasil dari uji sensitivitas yang telah kami lakukan. Yang pertama, pada C30 atau chloramphenicol terbentuk diameter berukuran 3,1 mm dengan tingkat kepekaan sensitif. Selanjutnya, S10 atau streptomycin dengan diameter 0 mm dengan tingkat kepekaan resisten. Yang ketiga, ada D30 atau doxycycline yang berdiameter 1,2 mm yang menunjukkan kepekaan sensitif. Dan yang terakhir ada E10 atau tetracycline berdiameter 0 mm dengan tingkat kepekaan resisten. Memasuki bagian terakhir yakni kesimpulan, berdasarkan serangkaian uji yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada feses babi tersebut terkandung bakteri E. coli. Hal ini sesuai dengan hasil pewarnaan gram yang menunjukkan ciri bakteri E. coli yakni berwarna merah atau gram negatif, berbentuk batang dengan ujung membulat. Setelah dilakukan uji sensitivitas, diketahui hasil bahwa bakteri E. coli tersebut resisten terhadap antibiotik streptomycin dan tetracycline dan sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol dan doxycycline. Usai sudah pemaparan laporan akhir yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.